Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunayul Nalihu dari kelas G Akuntansi dengan NIM 92142314. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan keempat mengenai rekonsiliasi bank. Jadi di sini kita harus membagi menjadi dua bagian, yaitu saldo menurut bank sama saldo menurut perusahaan. Agar catatan bank sama perusahaan jadi balance, kita harus menambahkan kolom baris menambah sama mengurangi. Begitu juga sama saldo menurut perusahaan, menambah sama mengurangi. Baik, langsung saja kita ke soal pertama. Perusahaan A dalam catatan atas kasnya menunjukkan saldo Rp20.502.000 pada 31 Januari 2022. Sedangkan menurut rekening koran bank menunjukkan saldo akhir sebesar Rp22.190.000. Nah, di saldo menurut bank ada Rp22.190.000. Kemudian berikut item-item yang berbeda antara mutasi pencatatan di perusahaan dan rekening koran yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, setoran sebesar Rp3.680.000 dilakukan pada tanggal 31 Januari namun belum muncul pada laporan bank. Nah, ini termasuk dalam saldo menurut bank di kolom menambah, yaitu setoran dalam perjalanan sejumlah Rp3.680.000. Selanjutnya, cek yang ditulis pada bulan Januari namun belum dicairkan berjumlah Rp5.001.000. Dia termasuk di saldo menurut bank yang mengurangi cek masih beredar dengan jumlah Rp5.001.000. Kemudian yang ketiga, bunga pinjaman sebesar Rp600.000 langsung didebit dari rekening bank belum diketahui perusahaan. Nah, untuk bunga peminjaman termasuk di saldo menurut perusahaan di kolom baris menambah sejumlah Rp600.000. Kemudian bank mengenakan beban administrasi sebesar Rp18.000 dan belum dicatat perusahaan. Ini termasuk di saldo menurut perusahaan di kolom baris mengurangi yaitu biaya administrasi bank dengan jumlah Rp18.000. Kemudian cek dari pelanggan sebesar Rp220 tidak dapat diuangkan karena dananya tidak cukup. Ini termasuk di saldo menurut perusahaan di kolom baris mengurangi, yaitu NSF cek sejumlah Rp220.000. Yang keenam, perusahaan melakukan kesalahan pencatatan cek untuk pembayaran hutang sebesar Rp131.000 namun dicatat sebesar Rp311.000. Ini merupakan salah catat untuk pencatatan perusahaan dan hal ini merupakan pengeluaran yang terlalu besar sehingga masuk ke dalam kolom ditambah di perusahaan. Nah, ini untuk yang item ke-6, kesalahan pencatatan cek sejumlah Rp180.000. Kenapa dia di situ Rp180.000? Karena 311 dikurangi Rp131.000 hasilnya Rp180.000. Dan yang terakhir, bank salah mencairkan cek sebesar 175 di mana seharusnya merupakan cek dari rekening perusahaan lain bukan perusahaan A.
Nah, untuk item nomor 7, dia termasuk di saldo menurut bank di baris menambah, yaitu kesalahan bank sejumlah Rp175.000. Jika sudah pencatatan transaksinya, jumlahkan yang memang harus dijumlahkan. Jadi saya akan menjumlahkan Rp22.190.000 ditambah Rp3.680.000 ditambah Rp175.000. Hasilnya Rp26.045.000. Terus yang mengurangi saldo menurut bank Rp5.001.000. Kemudian ini dikurangi ini, hasilnya Rp21.044.000. Dan untuk menurut perusahaan Rp502.502.000 ditambah Rp600.000 ditambah Rp180.000, hasilnya Rp21.282.000. Terus biaya administrasi bank Rp18.000 ditambah cek pelanggan Rp220, hasilnya Rp238.000. Kemudian Rp21.282.000 dikurangi Rp238.000, hasilnya Rp21.044.000. Nah, hasilnya saldo menurut bank sama saldo menurut perusahaan balance. Kemudian kita masuk di jurnal penyesuaian. Yang pertama, mencatat bunga yang diterima oleh bank. Itu ada nama akun kas di debit, di kredit ada pendapatan bunga sejumlah Rp600.000. Untuk kesalahan pencatatan angka cek oleh perusahaan, ada kas di debit, ada utang usaha di kredit sejumlah Rp180.000. Untuk pencatatan beban administrasi dari bank, ada beban administrasi bank di debit dan di kredit ada kas senilai Rp18.000. Yang kemudian cek dari konsumen yang tidak dapat diuangkan, di debit ada piutang usaha, di kredit ada kas sejumlah Rp220. Kemudian kita lanjut di nomor 2. Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan kas PT Brantas pada tanggal 1 Oktober tahun 2000. Yang pertama, saldo rekening kas menurut laporan bank adalah Rp18.642.280. Nah, sama seperti di nomor pertama tadi, kita bagi menjadi saldo menurut bank sama saldo menurut perusahaan, kemudian ditambahkan sama baris menambah sama mengurangi. Begitu juga di saldo perusahaan ada menambah sama mengurangi. Nah, untuk soal yang pertama tadi, ketika ada saldo rekening koran, maka itu adalah catatan menurut bank sejumlah Rp18.642.280. Yang kedua, rekening kas perusahaan pada tanggal yang sama merujukan saldo sebesar Rp16.469.140. Begitu juga ketika ada saldo rekening perusahaan, maka itu adalah catatan menurut perusahaan sejumlah Rp16.469.140. Kemudian yang ketiga, sebuah setoran sebesar Rp2.612.000
Rp450 belum dicatat oleh pihak bank sampai dengan tanggal 2 November tahun 2000. Hal ini termasuk ke dalam setoran dalam perjalanan atau deposit transit, sehingga kita menambahkan catatan menurut bank sejumlah Rp2.612.450. Kemudian yang keempat, biaya administrasi bank sebesar Rp11.400 belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ketika ada biaya admin bank, maka akan mengurangi kas perusahaan menurut catatan perusahaan, sehingga nomor 4 berada di dalam kurang, yaitu kita tulis biaya administrasi menurut perusahaan sejumlah Rp11.400. Berikut yang kelima, sebuah cek yang diterima dari Tuan Arjuna, seorang pelanggan senilai 319 dan sudah disetor oleh perusahaan, dikembalikan oleh pihak bank karena tidak ada dananya. Maka ini termasuk ke dalam cek kosong, sehingga akan mengurangi kas perusahaan. Menurut catatan perusahaan, sehingga masuknya adalah dikurang untuk perusahaan sejumlah Rp319.000. Yang keenam, cek yang ditarik dan belum diuangkan ke bank sampai tanggal 21 Oktober 2000 adalah yang pertama cek nomor 234 sejumlah Rp320.180. Yang kedua cek nomor 345 sejumlah Rp617.240. Yang ketiga cek nomor 456 sejumlah Rp455.000. Yang ketiga cek nomor 567 sejumlah Rp964.570. Sehingga hal ini masih termasuk ke dalam cek beredar karena belum diuangkan oleh pelanggannya atau pemegangnya, sehingga hal ini mengurangi kas menurut catatan bank masuknya ke dalam baris mengurangi. Yang ketujuh, cek nomor 553 senilai 178 keliru dicatat dalam pembukuan perusahaan sebesar 187. Cek ini digunakan untuk membayar biaya reparasi peralatan kantor. Maka hal ini termasuk ke dalam kesalahan pencatat yang dilakukan oleh perusahaan. Kesalahan pencatat ini terjadi karena perusahaan pengeluaran yang dicatat terlalu kecil oleh perusahaan, masuknya di baris ditambah untuk salah catat menurut catatan perusahaan sejumlah 9.000. Kenapa 9.000? Karena 187 dikurangi 178 dapatnya 9.000. Kemudian yang ke-8, bank telah menagihkan piutang wesel sebesar 3.100.000 termasuk di dalamnya biaya bunga sebesar 100.000. Transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan menambahnya kas menurut catatan perusahaan, maka masuknya ke dalam baris ditambah yang terdiri dari penerimaan wesel sejumlah 3 juta dan pendapatan bunga sejumlah Rp100.000. Dan yang ke-9, bank keliru membebankan cek PT Brantas ke rekening PT Brantas sebesar Rp350.000. Ini merupakan salah catat untuk pencatatan bank, dan hal ini merupakan pengeluaran yang terlalu besar sehingga masuknya ke dalam ditambah
untuk saldo menurut bank sejumlah Rp350.000. Jika telah selesai pencatatan transaksinya, jumlahkan yang memang harus dijumlahkan. Seperti kayak di nomor 1 tadi, 18.642.280 rupiah ditambah 2.612.450 rupiah ditambah 350.000, totalnya dapat 21.604.703 rupiah. Kemudian mengurangi yang menurut bank ada 380.180 rupiah ditambah 617.240 rupiah ditambah 455.000 ditambah 964.570 rupiah, totalnya 2.356.990. Jadi total yang saldo menurut bank yang menambah dikurangi total mengurangi saldo menurut bank, hasilnya 19.247.740. Kemudian di saldo perusahaan terdapat 16.469.140 rupiah, kemudian ditambah sama 9.000 ditambah 3 juta ditambah 100.000, hasilnya 19.578.140 rupiah. Kemudian yang di bagian mengurangi 11.400 ditambah 319.000, totalnya 330.400. Kemudian total saldo perusahaan yang menambah sama mengurangi dikurangi totalnya jadi 19.247.740, sehingga saldo menurut bank dan total saldo menurut perusahaan seimbang atau balance. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.